Pada kisah yang lalu dituturkan, Hajar Karangpandan mencari kodrat tiada henti. Dia tidak kenal lelah. Dia terus mencari dan mencari. Nah, mari kita ikuti kelanjutan kisahnya. Jaga Suradenta diam. Dia agak ragu. Untuk meyakinkan kodrat ponakannya, maka dia berkata, "Baiklah, aku akan menghadapi sebisaku. Tapi seandainya aku kalah, larilah kau ke timur. Carilah sebuah gunung yang terletak di sebelah utara Bagelen. Gunung itu bernama Gunung Damar. Dan di kaki Gunung Damar sebelah timur ada dusun bernama Dusun Sejiwan. Di sana aku mempunyai sahabat namanya Kiai Kasan. Dia adalah orang yang sakti. Dan di dusun itu dia membuka sebuah perguruan. Muridnya ada 5 orang. Andainya kamu datang ke sana atas namaku, pasti dia mau menolong kesulitanmu. Kau dengar dan camkan pesanku ini. Jangan sampai lupa." Iya, Paman. Aku mengerti, Paman. Tapi aku yakin Paman bisa saja mengalahkan pendeta yang jahat itu, Paman. Jaga Suradenta kemudian keluar pintu. Dia berdiri di tengah serambi depan sambil menyalakan pelita. Saat itu, desa Segakuh sunyi sepi. Alam seolah berhenti bicara. Namun tiba-tiba, dia mendengar langkah seseorang. Dia melompat dan lari ke pekarangan. Ditajamkan pandangan matanya, dan nampaklah seorang laki-laki dengan pakaian pendeta menghampiri pintu pagar. Dia adalah Hajar Karangpandan yang disesat-sesatkan oleh anak buah kodrat. Kini dia sudah sampai di sini. "Hei, iya!" Sebelum kita lanjutkan kisah Hajar Karangpandan dengan Suradenta, mari kita simak perjalanannya ketika dia bertemu dengan anak buah kodrat. Di mana dia? Dia siapa? Kodrat. Kodrat. Masya Allah. Tuan mencari kodrat? Iya. Bukankah Tuan sudah berjumpa? Hah? Berjumpa? Yang mana? Tadi yang Tuan bekuk di depan gardu. Kurang ajar. Kenapa kalian tadi tidak mau bilang? Hah? Ya! Ampun Tuan, ampun. Dengan penuh kemarahan, maka dihajarnya mereka habis-habisan. Setelah puas, kemudian Hajar Karangpandan pergi secepatnya mencari kodrat. Ke arah sana dia pergi. Awas kau ya. Kamu tidak akan lolos dariku. Sebagai seorang yang telah mempunyai banyak pengalaman dalam perantauan, dengan cepat dia dapat mencium jejak buruannya. Dia hanya tertinggal beberapa saat. Sebenarnya, ketika Kodrat tengah berada di dalam rumah jaga Suradenta, dia telah melintasi desa Segaluh. Dia berputar-putar sebentar, dan manakala jejak Kodrat tidak ditemukan di sini, maka yakinlah dia bahwa Kodrat masih berada di desa Segaluh.
Aku yakin Kodrat masih berada di desa Segaluh. Iya, aku pasti. Kalau begitu aku harus kembali ke sana. Dan sesampainya di sana, akan kuobrak-abrik seluruh penduduk. Akan kuaduk-aduk semua penduduk. Sebelum aku bertindak, aku akan minta izin kepada gelondong desa. Dan secara kebetulan, Jaga Suradenta telah menghadangnya. Kini mari kita simak Hajar Karang Pandan yang berhadapan dengan Suradenta. Suradenta langsung menyerang. Mendapat serangan dadakan dari Jaga Suradenta, Hajar Karang Pandan cepat mengelak dan membalas menyerang. Dia tahu dan waspada, penyerangnya mempunyai tenaga yang ampuh dan luar biasa. Hajar Karang Pandan tak menghiraukan, maka saling pukul dan adu kekuatan tak dapat dihindari. Awas kau ya. Mereka berdua sama-sama terkejut. Bentrokan tangan tak bisa dihindari. Jaga Suradenta mundur 5 langkah dengan bergetar, sedangkan tubuh Hajar Karang Pandan terguncang-guncang. Dan tenaganya luar biasa. Tanganku terasa sakit setelah beradu dengannya. Aku rasa aku tidak mampu menandinginya. Tidak, aku harus menggempurnya. Serangan yang dilancarkan Suradenta dengan mudah dilumpuhkan. Bahkan kali ini, Suradenta dibuat tak berdaya. Suradenta jatuh hingga mencium tanah. Dan belum lagi dia berdiri, Hajar Karang Pandan telah mencekik lehernya hingga dia gelagapan, susah bernafas. Kenapa kau menyerangku tanpa bicara? Kau seorang pendeta, tapi mengapa memasuki pekarangan orang di tengah malam begini? Apa maksudmu? Mau apa kau? Mau apa kamu? Aku mencari buruanku. Siapa namanya? Tadinya aku ingin minta izin pada gelondong desa, tapi tidak ada gunanya. Aku tidak bermusuhan dengan kamu, tetapi kamu menyerangku terlebih dulu. Bagus. Kalau kamu masih penasaran, lain kali aku akan datang ke sini lagi. Ya, ingat-ingat itu. Sekarang aku tidak punya waktu. Suradenta menyadari dia tidak akan unggul melawan Hajar Karang Pandan. Maka kini dia berlaku sopan. Oh, maaf Tuan. Tuan adalah seorang pendeta. Pastinya hati Tuan lebih lapang dan lebih berbudi daripada aku.
Maafkan perlakuanku tadi, Tuan. Aku adalah Glonong Desa Segaluh. Sudah beberapa lama ini desa ini dimasuki oleh perusuh-perusuh. Ya, terus? Karena itu aku selalu mencurigai orang-orang yang memasuki desa ini. Lebih-lebih lagi tengah malam. Bagus, bagus. Seorang gelondong menyembunyikan seorang buruan. Apa itu benar? Hah? Maaf, siapa buruan Tuan? Memang aku ada tamu, tapi dia itu kemanakanku sendiri. Orang itu telah membakar rumah orang dan membunuh orang, dan dia juga melarikan orang. Siapa dia? Di mana ada kebakaran dan pembunuhan? Apa mungkin Kodrat melakukannya? Kalau kau tidak percaya kata-kataku, sini. Lihat, ayo. Lihat di sana itu. Sebelah timur. Desa Karang Tinalang. Ingat-ingat ini. Kalau ternyata buruanku bersembunyi di rumahmu, maka jangan salahkan aku. Aku akan membunuh seluruh keluargamu. Sekali lompat, dia sudah hilang. Kemana dia? Luar biasa. Ilmu apa yang digunakannya? Hebat. Aku sangat kagum. Dan dia tidak bermaksud jahat sedikit pun. Kalau dia jahat dan mau, nyawaku pasti sudah melayang. Ini Kodrat pasti salah menilai orang. Aku segera masuk ke rumah. Syukurlah orang itu sudah pergi. Ya, untung dia tidak mengetahui kalau aku mengintip sejak tadi dari balik pintu ini. Untung sekali. Paman, mengapa Paman biarkan orang itu pergi begitu saja, Paman? Cepat, sini kamu. Hei, dengar. Aku bukan bangsat penakut, tapi aku membutuhkan keterangan yang benar. Ayo, sekarang kamu ikut aku. Ayo. Paman, kemana Paman? Ke Karang Tinalang. Ayo. Tapi Paman... Sudah, ayo. Biar perempuan itu bersama bibimu. Aku jamin tidak ada yang akan mengusiknya. Tidak akan ada yang mengusik, tahu? Paman. Setelah berkata begitu, Suradenta menyeret Kodrat keluar pekarangan. Kemudian larilah dia secepat angin. Dan mau tidak mau, Kodrat pun ikut lari secepat pamannya, walau tetap tertinggal. Dan karena diawasi pamannya, Kodrat tidak mungkin bermain-main gila lagi. Ayo, cepat. Iya,
Iya, Paman. Kita tinggalkan mereka sejenak. Kini mari kita ikuti kembali Hajar Karang Pandan. Sudah kudapat di mana kodrat sembunyi. Aku sekarang kembali ke Karang Tinalang, ke puing rumah itu. Aku akan mencari jejak lainnya. Siapa tahu ada jejak tentang pusaka itu. Iya. Soal kodrat, kini biarlah pamannya yang mengurus. Tapi jika sampai dia pergi, aku sudah berjanji tadi bahwa seluruh keluarganya akan kuhabisi dan dia harus bertanggung jawab. Ketika sampai di Karang Tinalang, dia menjumpai anak buah kodrat yang terkapar. Ternyata mereka belum mati, tetapi erangan sekarat terdengar. Mereka kesakitan. Hei, belum mati juga kamu rupanya. Nah, dengar. Iya Tuhan, iya. Kalian masih kuampuni, ya? Sekarang aku minta keterangan yang jelas. Ingat, siapa yang mau bicara benar, dia akan kuampuni. Tetapi bagi siapa yang tidak bicara benar, maka akan kudepak sampai mati. Tahu? Iya. Sekarang dengar. Di mana teman-temanmu yang lain? Jawab! Tak ada yang menjawab. Maka dia segera menghampiri salah seorang yang tergeletak. Karena ditanya tidak juga menjawab, maka... Mati kamu! Saya ya. Yang lain yang bertugas mengikuti jejak pusaka. Ya. Dibawa lari. Begitu, dibawa lari pusaka itu. Bagus. Iya. Kamu kuampuni. Tetapi dua orang itu, kalian harus mati. Mati kalian. Dan untuk kamu juga aku buat pingsan, ku injak lehermu. Setelah itu, Hajar Karang Pandan menuju ke rumah Panjang yang sudah menjadi abu. Aku harus menyelidiki tapak-tapak kaki. Ya, harus. Nah, ini. Tetapi hari masih saja gelap. Aku tidak boleh putus asa. Sebentar lagi fajar. Bekas tapak kaki akan jelas terlihat di mana-mana. Sekarang aku harus pergi. Hup, ya. Tiba-tiba, tubuh Hajar Karang Pandan melesat dengan kecepatan yang luar biasa. Nah, bagaimana Hajar Karang Pandan akan menyelesaikan masalah ini?
Akan berhasilkah dia? Dan apa yang akan terjadi dengan Kodrat dan pamannya? Juga bagaimana nasib Rukmini dan Sang Aji? Lalu bagaimana pula dengan Sapartina dan Sanjaya? Dan juga apa yang akan terjadi dengan Wayan Swaga dan Wirapati? Saudara pendengar, untuk mengetahui jawabannya, ikutilah terus serial Sandiwara Radio ini, Bende Mataram.